Anak-anak itu kan perlu nyaman. Nyaman bukan hanya untuk dirinya tapi juga untuk orang di sekitarnya. Jadi sistemnya sudah berjalan nggak inklusi di sekolah itu, ya. Inklusi di sekolah yang pertama ada asesmen, Bu. Asesmen mandiri dan kemampuan untuk ini. Jadi anak ABK itu ada 3, ya supaya nambah ilmu ya. Jadi anak ABK itu ada 3 bagian. Sebenarnya ini ada programnya ya, Bu, tentang inklusi ya. Di dinas pendidikan, saya biasa ngisi untuk dinas pendidikan dari Serdang dan Tangerang ya. Saya ngisi itu. Jadi ada 3 bagian anak ya, klasifikasi. Yang pertama anaknya siap didik. Ya, siap didik ini biasanya dia ABK ringan. Misalnya dia hanya slow learner, dia lambat belajar, dia lambat ngomong tapi pintar, ya celak dan lain sebagainya. Itu namanya siap didik. Kategori siap didik ketika dia bisa mengikuti program di tempat pendidikannya. Kalau dia di TK berarti ikutin program TK walaupun dia sedikit berbeda dengan anak yang lainnya. Itu namanya siap didik. Jadi dia tamat itu untuk SMP, SD dia minimal mengenal huruf. Nah itu ya. Yang kategori kedua namanya siap latih. Nah siap latih ini yang sering kebanyakan masuk di sekolah formal. Padahal sebenarnya dia nggak bisa. Ya, nggak boleh seperti itu tadi. Secara emosionalnya belum stabil, ya. Secara kita tidak cerita. Itu kategori orang tuanya katanya bilangnya apa anaknya, Bu? Nggak bilang ya. Harusnya kalau masuk dia lengkap dengan diagnosanya, Bu. Ya biasanya kita ketika ada anak yang di assessment kita kasih diagnosanya apa, ya. Itu kata emaknya, Bu. Dia udah latih lah di rumah. Pintar memang, semua anak pintar. Menurut gaya orang tuanya. Ada kan, oh anak saya pandai nyanyi, Bu. Semua lagu dia tahu, Bu. Sampai di sekolah kelakuk. Hah? Itu yang pintar nyanyi itu ya, Bu. Oke. Jadi seperti itu, Bu. Harus ada dulu diagnosanya apa sehingga dia dianggap siap didik bisa masuk di kelas inklusi. Nah, itu namanya kelas inklusi. Ada Bu dari pemerintah itu ya. Dan kemudian sistem berjalan. Inklusi itu anak yang ABK itu ketika masuk di kelas, ingat warga kelas harus setuju. Ya, jangan masuk-masukkan aja. Kita kasih tahu diskusi kelas dulu, Bu. Teman-teman, anak ibu yang cantik dan ganteng, kita akan kedatangan teman. Teman ini sedikit berbeda dari kita, tapi kata orang tuanya pinter. Ya, diskusikan dengan anak-anak. Nah, jadi jangan sebut dia tidak bukan, tapi dia nakal, suka manja-manja, suka mukul. Jangan begitu juga ya, Bu ya. Dia sulit mengendalikan tubuhnya, tangannya, kakinya, bicaranya. Nah, teman-teman kecil semua ini mau bantu, kita terima nak. Penerimaan kelas dan lingkungan separuh terapi, Bu. Ya, teman-teman ya. Separuh terapi itu ketika yang pertama syaratnya adalah lingkungan menerimanya. Sama, orang tua kalau menerima anak, ini udah separuh, Bu. Kalau udah menerima kan akan mencari tempat terapi, akan berdiskusi, mencari informasi. Nah itu, ya, penerimaan. Anaknya nggak salah, Bu. Perlakuannya yang kita bedakan dalam pengertian kita lebih. Jadi banyak kok, Bu, anak-anak berkebutuhan khusus yang akhirnya dia berkembang. Jadi murid saya, klien saya sudah selesai psikologi, Bu, anak autism. Psikologi di UPI, prima. Ya, universitas prima. Sudah selesai, Bu. Walaupun kadang-kadang kuat. Nah, seperti itu ya. Jadi bukan berarti anak-anak berkebutuhan khusus itu tidak punya masa depan. Cuma yang harus kita kendalikan di mana dulu. Kalau di bagian kemampuannya untuk memukul atau apa, kasih tahu begini cara memegang, begini cara memanjat.
Nah, makanya inklusi itu Bu harus memakai satu pendamping disebut dengan shadow teacher. Bayangan, pendamping, jangan orang tua. Kecuali dia tidak punya dana untuk cari orang tua. Jadi ada syarat-syaratnya ya Ibu. Jangan terima aja nanti yang berbahaya bukan hanya anak, tapi juga anak lainnya. Guru juga. Terus jangan pandang mereka negatif ya. Dia hanya penanganannya yang berbeda. Banyak kok Bu anak ABK itu hanya salah penanganan. Makanya kita dalam mendiagnosis nggak langsung nyebut oh ini dia autis, bisa jadi dia tunagrahita. Ya, bisa jadi dia gangguan sensorik. Nah, gitu. Jadi perlu ada diagnosa yang dalam bentuk laporan. Jadi lengkap Bu. Apa aja yang jadi masalah. Baru psikolognya berdiskusi dengan orang tua dan guru. Begitu ya Bu. Jadi panjang ceritanya.